Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delco. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait subvarian Omicron XBB ya. Jadi ini adalah subvarian turunan dari XBB dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya memang ada kecenderungan COVID-19 itu naik kembali. Karena apa? Karena ada subvarian ya. Jadi virus itu memang termasuk juga subvarian COVID-19 itu tidak bisa benar-benar hilang ya, pasti akan ada mutasi ke varian ataupun subvarian yang baru. Nah ini ada informasi kesehatan yang kemungkinan akan sangat menjaga kita supaya tetap waspada dengan mengetahui 10 gejala subvarian Omicron XBB mendominasi kasus COVID 3 pekan terakhir. Ini sesuai yang dilansir oleh dailyhealth.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan madu hutan ya, yang ini ya, madu hutan variannya banyak sekali ya, ada madu hutan Flores ya, Rio, dan variannya banyak sekali. Atau bisa langsung kunjungi atau bisa, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Delco, di Tokopedia atau Shopee. Baik, langsung saja ya sobat sekalian ya, sesuai dilansir oleh Detik Health. 10 gejala subvarian Omicron XBB mendominasi kasus COVID 3 pekan terakhir. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan subvarian Omicron XBB kini telah mendominasi di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak 3 minggu terakhir. Menurut Menkes Budi, ini dipengaruhi sifat subvarian XBB yang jauh lebih cepat penularannya. Bahkan puncak kasus subvarian ini diperkirakan setara dengan BA4 dan BA5 yang menyebar pada Juli hingga Agustus 2022. Kelihatan sekali bahwa subvarian XBB itu cepat sekali naik dominasinya dalam 3 minggu terakhir ini. Bebernya dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI Selasa 8 November 2022. Ini kejadian di Indonesia. Jadi sesudah kita lihat di Indonesia mulai terjadi pergeseran, lanjut dia. Dalam pemaparannya, Menkes Budi menjelaskan subvarian XBB ini memiliki penyebaran yang lebih cepat terlihat dari kasus yang terjadi di Singapura. Namun penurunan kasusnya lebih cepat karena XBB hampir sama dengan BA4 dan BA5. Meski kenaikannya sangat cepat, diprediksikan puncak kasus akibat subvarian XBB ini masih jauh di bawah varian BA1 dan BA2. Seperti yang diketahui, kedua varian tersebut sempat membuat COVID-19 di Indonesia memuncak di awal tahun 2022. Jadi ciri-ciri XBB ini adalah kenaikannya cepat, turunnya cepat ya. Puncaknya kira-kira mendekati puncak BA4 dan BA5, tapi di bawah puncak BA1 dan BA2 pungkasnya. Gejala subvarian Omicron XBB. Sejauh ini gejala yang disebabkan subvarian XBB masih tergolong tidak lebih berat dari varian-varian corona lainnya. Berikut gejala XBB yang disebut mirip dengan gejala Omicron umumnya, yakni demam, batuk, lemas, sesak, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pilek, mual, muntah, diare ya. Ya, jadi itu ya sobat sekalian, hal yang patut kita waspadai seperti yang disampaikan oleh Menkes. Memang sejauh ini gejala yang disebabkan oleh subvarian XBB ini masih tergolong tidak berat ya, tapi kecenderungan manusia kalau kita meremehkan itu malah membuat kita itu lengah ya. Jadi meskipun tidak berat seperti kasus ataupun varian Delta yang memang penurunannya tidak begitu cepat, tetapi efeknya berat gitu ya, langsung menyerang bagi mereka terutama yang mempunyai komorbid ya, yang mempunyai diabetes ya, stroke, paru gitu ya. Jadi dengan adanya subvarian Omicron XBB ini ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kembali lagi menjaga ya pola hidup ya sehat ya, untuk menjaga supaya imunitas tubuh kita ini tetap terjaga ya. Nah, kita ketahui bahwasanya ternyata untuk puncak kasus subvarian ini diperkirakan setara dengan BA4 dan BA5 ya. Jadi sebelum XBB dan XBC ya, itu ada varian juga subvarian itu BA4 dan BA5
Jadi secara normal ya virus itu memang tidak bisa benar-benar hilang ya sobat sekalian, pasti akan ada mutasi ya. Dan akhirnya kita itu memang jadinya hidup bersama virus gitu ya, hidup dengan virus, tapi itu tergantung dengan bagaimana kita itu menjaga kondisi kesehatan dan juga imunitas atau kekebalan kita gitu ya. Nah, kalau imunitas atau kekebalan kita itu tidaklah baik, itu akan cepat sekali gitu ya terserang ataupun cepat sekali atau mudah sekali sakit. Nah, memang faktor-faktor komorbid ini yang memang paling rentan gitu ya. Karena sejak awalnya COVID hingga saat ini yang paling banyak terjadi ketika korban meninggal adalah mereka yang mempunyai komorbid, penyakit bawaan gitu ya. Misalnya kena diabetes ya. Jadi yang memperparah itu ya adalah pada saat punya komorbid ya. Jadi ada COVID kena, maka itu yang memperparah komorbidnya ya. Entah itu diabetes ya, penyakit jantung ataupun stroke gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya sesuai yang disampaikan oleh Menkes, BA4 BA5 yang kemarin itu, yang varian ini yang menyebar pada Juli hingga 2 Agustus 2022 lalu gitu ya. Nah, yang untuk karakteristik XBB ini subvarian baru ini memang karakternya lebih cepat untuk menyebar, lebih cepat juga hilang ya. Dan yang menjadi kabar gembiranya, kondisi ataupun status dari XBB ini ya, Omicron XBB, artinya kan subvarian dari Omicron, ini masih tergolong tidak berat dari varian-varian corona lainnya, artinya masih bisa menjadikan kita lega gitu ya. Nah, memang ada gejala-gejala yang sifatnya umum yang biasa dialami bagi mereka yang diduga kena COVID, entah itu terkena subvarian XBB atau subvarian yang lain ya. Gejalanya masih sama ya, gejala umum. Misalnya demam, batuk, kemudian lemas, sesak, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pilek, mual, muntah, diare gitu ya. Jadi memang hal-hal yang ketika kita sudah kena ini dan kelihatannya parah ya bisa diduga kita itu kena COVID subvarian Omicron XBB ya. Apa yang bisa dilakukan? Tentu saja kita harus tenang ya, tidak boleh panik karena kondisi kita itu beda daripada kondisi awal-awal COVID. Kondisi kita itu pada saat ini adalah kondisi ketika kita sudah menjalankan vaksin 3 kali ya, vaksin dosis pertama, 2, dan dosis ketiga atau booster ya. Memang yang masih belum vaksin itu memang dianjurkan untuk vaksin ya, supaya untuk supaya tidak parah ya. Meskipun booster ini bukan satu-satunya yang menjadi bisa mengurangi parahnya kondisi, tetapi kalaupun kita kena itu tidak akan lebih parah lagi gitu ya. Dan juga ya sobat sekalian ya, tentu saja dengan kondisi sekarang mau tidak mau kita harus benar-benar menjaga tubuh agar tidak cepat sakit ya, yaitu dengan meningkatkan imunitas tubuh ya. Salah satu ya yang bisa kita lakukan adalah, yang saya juga rekomendasikan adalah konsumsi produk kesehatan propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rupiah ya. Ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai teknologi nano yang manfaatnya dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya teknologi nano itu dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian untuk manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, untuk asam urat, diabetes, luka ringan, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel ya, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sahabat jagat yang hampir mampu mengatasi berbagai macam penyakit ya, dan testimoninya sudah banyak gitu ya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan adalah yang biru ya, Turkish Propolis Rupiah brand ya. Manfaatnya apa? Salutnya adalah memberikan nutrisi pada otak, kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Keunggulan dari Turkish Public Survey antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat internasional yaitu INEA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya cukup mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Public Survey ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 50 kg berarti 5 tetes, 60 berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Survey, atau bisa juga produk konsumsi ya, madu hutan yang manfaatnya juga luar biasa. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.